3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Kata-kata sederhana, tetapi dengan tekad untuk membunuh. Jangan menyerah, aku membunuhmu. Kata-kata itu mengejutkan. Melihat Qin Chen, dia bisa merasakan niat membunuh Qin Chen benar. Orang gila ini, jika dia tidak bertaruh, dia dapat membunuh di agen kota aliansi di aula utama kota aliansi. Sombong, sombong, ini dia. Aku akan memberikannya padamu. Surga elang yang kesepian tidak berani mengabaikannya lagi. Dia dengan cepat mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Qin Chen. Dia setuju, sebab dia juga takut mati. Semakin kuat kekuatan rakyatnya, semakin takut mati. Pop, akibatnya, mata Qin Chen sedikit menyapu cincin itu. Tiba-tiba, perasaan membunuh yang mengerikan menyapu Qin Chen dan menyelimuti surga elang yang sepi. Dengan rasa membunuh yang mengerikan ini, ada pedang Qin Chen. Puff, begitu pedang emas dikirim ke depan, tubuh elang Tianzun yang kesepian menjadi ilusi lagi. Di bawah kekuatan pedang Qin Chen, dia akan hancur. Apakah kamu bercanda? Mata dingin Qin Chen menatap elang yang kesepian. Di kejauhan, yang lain tertegun. Ada apa dengan Qin Chen? Lonely Eagle Tianzun telah melepaskan taruhannya. Mengapa Anda ingin melanjutkan? Melihat mata Qin Chen dingin, dia berkata dengan dingin lagi. Taruhannya adalah 5 vena suci dari surga tertinggi. Dan apa yang Anda berikan kepada saya hanyalah 2 vena suci dari surga tertinggi. Anda tidak ingin gagal, bukan? Tanda tanya. 2 urat suci surga, mereka semua memandang elang yang kesepian itu dengan takjub. Memang benar bahwa taruhan sebelumnya adalah 5, dan itu benar-benar tidak pantas bagi elang Tianzun yang kesepian untuk hanya mengambil 2 dari pembuluh darah suci Tianzun tertinggi. Wajah Lonely Eagle Tianzun merah, dan dia malu dan marah. Dia berkata dengan tergesa-gesa, saya benar-benar hanya memiliki 2 ini sekarang, dan saya akan memberikannya kepada Anda nanti. Aku malu, saya ingin mencari tempat untuk turun. Setelah duel, Tianzun, seekor elang dan diaken yang kesepian di kota Renmeng, tidak dapat membuat taruhan yang cukup. Jika menyebar, saya khawatir saya akan kehilangan muka secara langsung. Tapi hidup lebih penting daripada wajah. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan tubuhnya penuh dengan pedang Qi yang mengerikan. Tidak, saya tidak bisa mengatakan 5. 1 tangan suci, dan tangan lainnya adil. Kata-kata jatuh, tubuh Qin Chen, arti pedang lebih. Berdengung, tubuh elang yang kesepian, gemetar terus-menerus, tampaknya retak di bawah pedang Qi ini. Jangan, elang yang kesepian berteriak panik. Matanya ketakutan. Pada saat ini, efek melarutkan dan mendewakan ramuan pada dirinya telah hilang. Dengan kerusakan tubuh dan jiwanya, dia tidak bisa menahan serangan pedang Qin Chen. Bersenandung, di tangan, harta karun dengan hembusan nafas yang luas terbang keluar. Itu adalah harta surga teratasnya, pelindung cakar. Tiba-tiba, dia terbang ke tangan Qin Chen. Ini senjataku yang terkenal. Itu adalah cakar surga. Ini adalah harta surga tingkat atas. Itu dapat digunakan sebagai urat suci surga. Harta karun surga teratas. Qin Chen mengambil cakar dan mengerutkan kening. Siapa yang mau benda rusak ini? Apa-apaan? Ini adalah hal yang paling menakjubkan. Artinya, hanya orang kuat seperti pria Tianzun yang dapat memiliki kekuatan Tianzun biasa. Cukup memiliki harta Tianzun biasa. Jika Anda bisa mendapatkan harta karun Tianzun tingkat atas, itu cukup untuk meningkatkan kekuatan puncak Tianzun itu lebih dari 30%. Apa yang Anda maksud dengan harta karun seperti itu? Namun, ketika orang memahami identitas Qin Chen, mereka terdiam. Lupakan anak laki-laki itu adalah agen pekerjaan Dewa Temple Lord. Tiangong adalah kekuatan pemurnian senjata teratas di Teran. Hampir 30% harta di seluruh aliansi Teran berasal dari Tiangong. 30% kedengarannya tidak banyak, tapi itu adalah harta karun di seluruh aliansi Teran. Dengan kata lain, bukan hanya Teran, tapi juga ras lain termasuk ras iblis. Ada banyak harta yang berasal dari surga. Ini adalah jumlah yang sangat besar, dan itu juga merupakan pencapaian Tiangong dalam 100 juta tahun terakhir. Tuan Dinasti Qin, saya benar-benar tidak memiliki nadi suci dari surga tertinggi.
Saya hanya dapat menggunakan harta surga teratas ini untuk menggadaikannya untuk saat ini. Jika Wakil Ketua Aula Qin menginginkannya, saya dapat menebusnya dengan nadi suci surga tertinggi. Lonely Eagle surga bergetar. Baiklah, Qin Chen mengangguk, namun, itu tidak cukup. Selain itu, harta Tianzun tingkat atas ini hanya setara dengan 3 Vena suci Tianzun puncak, dan masih ada celah di antara 5. Saya masih mempunyai. Dewa Elang yang kesepian merasa lega, dan cincin penyimpanan lainnya terbang keluar dari tubuhnya. Dia berkata, ini adalah tabungan saya selama bertahun-tahun, semua jenis harta, yang juga dapat dianggap sebagai pembuluh darah suci dari Dewa Langit tertinggi. Qin Chen telah menyapu cincin penyimpanan. Harus dikatakan bahwa Dewa Elang yang kesepian adalah yang paling kuat, dan dia memiliki banyak harta. Meskipun tidak ada yang dapat dibandingkan dengan puncak nadi suci surga, ada juga beberapa bahan surga tingkat atas, harta langka, dan harta lainnya, yang memiliki beberapa efek pada Qin Chen. Misalnya, Qin Chen tidak dapat menggunakan beberapa harta terhormat biasa, tetapi banyak orang di Paviliun Chendi masih dapat menggunakannya. Mereka juga dapat menghemat uang untuk mencarinya di mana-mana. Di satu sisi, hati dan rambut orang lain dingin, kulit kepala mati rasa. Ini seperti seorang budak yang ingin menebus dirinya sendiri. Dia telah mengumpulkan semua bagian dari dirinya. Sikap seperti ini terlalu menyedihkan. Ini dapat dianggap sebagai pembuluh darah suci dari surga tertinggi, tetapi itu tidak cukup. Kata Qin Chen dengan suara dingin. Sejauh ini, semua harta di sini hanya setara dengan 4 puncak surga, dan ada jarak antara 5 dan 1. Hanya itu yang kumiliki. Aku akan memberimu sisanya nanti. Elang yang kesepian hampir menangis. Ini semua harta karun padanya. Tanpa diduga, Qin Chen tidak cukup. Jika Anda mengatakan 5, akan ada 5. Anda tidak dapat memiliki kurang dari 1. Mengapa Anda ingin membayar secara kredit? Qin Chen menyipitkan mata satu sama lain. Tapi aku benar-benar tidak memilikinya. Elang yang kesepian berkata dengan marah. Qin Chen, itu terlalu berlebihan. Apakah Anda tidak memberi saya wajah apapun? Hanya saja suaranya turun begitu saja. Ledakan, pedang yang mengerikan akan melambung. Puff, pedang emas di tangan Qin Chen tiba-tiba melintas. Dengan embusan, satu tangan elang Tianzun yang kesepian terbang langsung. Lengan itu dengan cepat dihancurkan oleh pedang dalam kehampaan dan berubah menjadi kehampaan. Ah, elang yang kesepian mengirimkan raungan melengking. Salah satu lengannya dipotong. Tidak hanya daging dan darah yang terkandung di lengannya, tetapi juga asal-muasalnya dengan cepat dipotong oleh Qin Chen. Biasanya, untuk pria kuat seperti dia, bahkan jika lengannya dipotong, dia dapat dengan mudah bersatu kembali. Tapi begitu sumbernya hancur, tidak mudah untuk memperbaikinya. Pada saat ini, Eagle Tianzun yang kesepian menatap Qin Chen dengan tatapan kesakitan. Tangannya yang lain menutupi celah lengannya dan mengom kesakitan. Satu lengan hilang, termasuk asalnya. Dengan kultivasinya saat ini, saya tidak tahu berapa banyak energi dan sumber daya yang perlu dia konsumsi jika dia ingin mengerahkan seluruh kekuatannya lagi. Dasar bajingan. Di kejauhan, semua orang mati rasa. Dewa Elang yang kesepian telah memberikan 4 harta dari Dewa Langit tertinggi, tetapi Qin Chen tidak memiliki alasan untuk memaafkan orang lain. Pekerjaan ilahi adalah yang tertinggi. Kamu adalah seorang murid yang bekerja hari ini. Apakah itu terlalu berlebihan? Ledakan. Raja raksasa melangkah maju, napas supremasinya mekar, matanya penuh, dan dia marah. Apakah dia iblis? Jika kamu bertindak sembrono, bahkan iblis pun tidak akan melakukannya. Raksasa Wang Li minum. Dia akan menantangku. Qin Chen menatap raja raksasa dengan dingin dan berkata, saya bersedia berjudi dan mengakui kekalahan. Bagaimana orang ini menantang kegagalan, tetapi saya tidak mau bertaruh? Apakah ini orang yang dewan membiarkan orang-orang Teran melayani sebagai diaken? Konyol, otoritas apa yang dimiliki dewan ini? Kesunyian, orang-orang itu bodoh. Apakah Qin Chen mempertanyakan dewan manusia? Aku akan membiarkanmu pergi jika kamu mengeluarkan denyut surga lainnya, atau itu adalah nadi suci surga. Kamu tidak dapat mencapainya dengan satu tangan. Qin Chen dengan ringan. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Aku sudah setuju untuk menerima semua omong kosongmu. Nyatanya, aku tidak ingin membunuhmu. Tidak baik bagiku untuk membunuhmu. Namun, karena kamu telah setuju untuk bertaruh,
kamu tidak bisa mengingkari janji, bukan? Wajah Qin Chen sangat hangat, tetapi di mata orang lain, itu terlihat seperti setan. Orang gila, orang ini adalah orang gila. Hari itu, puncak umat manusia, Tianzun tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya, dan tidak bisa menahan gemetar. Untungnya, dia tidak berhasil sebelumnya. Dia dihentikan oleh Fei Hong. Kalau tidak, nasibnya tidak akan jauh lebih baik daripada nasib pria Tianzun. Dewa Jiwa dan Tuan, bantu aku. Lonely Eagle Heaven merasakan niat membunuh Qin Chen, dan akhirnya tidak bisa mengendalikannya. Dia berteriak ngeri ke tempat gelap di aula yang dalam. Dewa Jiwa dan Tuan, mata orang-orang memandang berturut-turut. Ledakan, saat berikutnya, napas tertinggi yang mengerikan keluar dari dalam aula. Seorang lelaki kuat berjubah apoteker, dengan nafas yang mengerikan dan luar biasa, berjalan keluar dari aula perlahan, menjulang tinggi seperti dewa. Ledakan, begitu pria ini muncul, aula itu dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Dewa Jiwa dan Tuan, kerumunan terengah-engah. Itu bukan orang lain, itu salah satu anggota dewan. Shen Hun dan Zhu, salah satu orang kuat di bawah komando daerah terlarang dewa leluhur, sekarang menjadi pemimpin kekuatan dan umat manusia. Pada saat itu, Master Jiwa Dewa dan adalah seorang ahli pengobatan yang dimurnikan di bawah komando dewa leluhur. Kemudian, setelah menerobos yang tertinggi, ia mendirikan sekte pengobatan dewa kekuatan tertinggi, yang merupakan salah satu kekuatan teratas umat manusia. Tuan, Anda punya harta ini. Pergi saja. Mengapa agresif? Ini terlalu berlebihan. Begitu sosok yang menjulang tinggi ini keluar, matanya dengan dingin menatap Qin Chen, dan nadanya dingin. Kamu siapa? Qin Chen saling melirik. Ledakan, tiba-tiba, semua orang di ruangan itu terkejut. Saya sangat terkejut. Penguasa kuil virtual, mereka semua menganga pada Qin Chen. Apakah mereka begitu gila? Di depan saya adalah Jiwa Dewa dan Lord, pendiri sekte obat dewa, orang kuat tingkat tertinggi, yang dimarahi. Hanya saja, banyak orang mencubit tangan mereka dan curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Di alam surga, mustahil untuk bermimpi. Mimpi dapat diciptakan dengan pikiran mereka sendiri. Tapi sekarang, orang-orang kuat teratas ini meragukan apakah mereka sedang bermimpi atau tidak, jadi kita bisa melihat betapa terkejutnya mereka. Kamu gila, murid utama Shen Hun dan berkontraksi dan mengeluarkan cahaya dingin. Wajahnya suram seolah-olah dia bisa meneteskan air. Ledakan, antara langit dan bumi, tampaknya ada gelombang guntur yang menggelegar. Langit dan bumi berubah warna saat yang tertinggi marah. Hanya itu, Qin Chen ringan, saya tidak terlalu gila, saya hanya bernalar. Qin Chen melihat sekeliling. Sejak saya masuk, saya telah bernalar. Saya percaya bahwa kota Renmeng dan Dewan Renzu juga harus menjadi tempat bernalar. Mereka ingin menantang saya. Saya bertaruh dan mereka setuju. Akibatnya mereka kalah dan tidak mau tampil. Permisi, siapa yang gila? Qin Chen mencibir pada Master Dewa Roh dan mencibir. Dan kamu, orang yang berlari entah dari mana, kamu adalah orang yang baru saja memberi pria Tianzun bagian yang melelehkan roh kedan. Mungkin itu surga elang yang kesepian kamu terinspirasi untuk menantangku, lalu. Guying Tianzun dikalahkan. Sebagai yang paling kuat dan seorang apoteker, kamu pasti memiliki banyak harta. Kamu tidak peduli dengan hidup dan matinya, dan kamu tidak dapat muncul sampai dia berbicara. Begitu mereka muncul, mereka berdiri tegak dan memarahi saya karena bertindak terlalu jauh. Mereka ingin saya melepaskan taruhan. Konyol, kamu pikir kamu siapa? Anakku, aku akan terbiasa denganmu. Saya percaya itu adalah alasan terpenting bagi orang-orang Qin untuk menjaga ketertiban dunia. Jika kamu ingin membayarnya, aku menyambutmu. Tetapi jika kamu ingin datang ke sini untuk menyikat bajingan itu, maafkan aku karena mengirimimu hukuman, minggir dari jalan ibumu. Aku tidak peduli jika kamu adalah dewa jiwa dan tuan atau apapun. Saya tidak bisa melakukannya bahkan jika saya datang ke sini. Ledakan, tiba-tiba, itu meledak. Semua orang menatap Qin Chen, mata mereka akan meledak. Bahkan Raja Raksasa dan Fei Hong tertinggi semuanya terlihat kusam. Gila. Benar-benar gila. Bahkan jiwa dewa dan master berani membenci seperti ini. Bukan seberapa tak terkalahkan dan tak terkalahkannya guru roh dewa dan, tetapi Anda hanyalah dewa.
Kamu begitu sombong dan kasar. Apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Dan elang Tianzun yang kesepian, yang dipotong oleh Qin Chen, terkejut, tubuhnya bergetar, dan jiwanya hampir tidak stabil. Saya tahu Qin Chen adalah orang gila. Saya tidak akan menantangnya jika saya membunuhnya. Seperti yang dikatakan Qin Chen, dia menantang pihak lain untuk Master Jiwa Dewa dan ketika tantangan gagal, Jiwa Dewa dan Master tidak mengatakan dia akan bertaruh untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia melihat dirinya terputus. Untuk sesaat, elang yang kesepian itu mati. Kamu ingin mati. Jiwa Dewa dan Master sangat marah dan mengeluh. Tekanan mengerikan tiba-tiba jatuh dari langit dan mengunci Qin Chen dalam sekejap. Matanya dingin menatap Qin Chen. Ada pembunuhan tanpa akhir yang mendidih. Berapa tahun Anda telah menembus yang tertinggi? Dia selalu dihormati oleh orang lain. Dia lupa sudah berapa lama tidak ada yang berani bersikap sombong di depannya. Tapi hari ini, dia merasakan kemarahannya. Ledakan, nafas yang mengerikan, seperti lautan, mengalir ke atas Qin Chen untuk mengguncangnya. Kekuatan volume ledakan instan tertinggi. Jiwa Dewa dan Master benar-benar marah, dan kekuatan tertinggi tidak dapat diganggu-gugat. Nafas yang mengerikan, langsung tersapu ke debu Qin. Hentikan. Pengrajin tertinggi memberikan minuman dingin. Di atas kepalanya, rumah harta karun bersinar dengan cahaya yang mengerikan, dan rantai warna-warni muncul untuk menghalangi kehampaan. Pekerjaan suci, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Dewa Jiwa dan Dewa Suara Dingin berkata, pembunuh, kulit bermartabat. Dia juga mendengar kabar bahwa Master Tianhe berkelahi dengan Master Tianhe. Tuan Tianhe adalah orang kuat teratas di tim penegakan hukum Dewan Ras Manusia. Bahkan Master Tianhe tidak dapat memenangkan Master Tianhe dengan mudah, dan dia takut dia juga sangat kuat. Jiwa Dewa mata Master dan merasakan rantai di kehampaan dengan dingin, dan dia berjaga-jaga secara diam-diam. Bau rumah harta benar-benar mengerikan. Ada semacam ilusi bahwa dia ingin membatasi kehampaan di sekujur tubuhnya. Mata guru ilahi itu tenang, dan dia berkata dengan lemah, Jiwa Dewa dan Tuan, saya seperti murid pekerjaan surgawi saya. Saya hanya ingin bernalar. Tentu saja, jika beberapa orang tidak mau bernalar, kita juga bisa menggunakan cara lain untuk membuat pihak lain bernalar. Pengrajin tertinggi mengambil langkah maju dengan niat membunuh yang dingin. Gerakan ini tak tertandingi. Sehat, begitu mata roh dan Master tertuju, dia menjadi sombong. Setidaknya dia juga tuan tua, dan dia tidak memberikan wajah apapun. Tampaknya apa yang dikatakan Raja Raksasa sebelumnya mungkin benar. Terserah kamu, kepala mata Shenhun dan dingin. Meskipun dia takut pada pengrajin tertinggi, bagaimana dia bisa rela mengaku kalah? Tuan Kuil Sengong, saya akan mengurus ini. Qin Chen melangkah maju dan mencibir pada roh dan Master. Jika kamu ingin menonjol untuk Dewa Elang yang kesepian, kamu bisa, serahkan saja urat suci Dewa-Dewa Puncak, dan aku akan membiarkan dia pergi. Jika tidak, miliknya hidup dan mati akan dikendalikan olehku. Mengenai wajah apa yang kamu miliki? Pedang di tangan Qin Chen berada di leher elang Tianzun yang kesepian, dan dia mencibir, serahkan nadi suci puncak Tianzun, hidup, jika tidak, mati. Kamu ingin mati. Dewa Jiwa dan Master melangkah maju, boom, kerusuhan udara tertinggi. Kau ingin melawanku? Qin Chen tertawa. Dia mengangkat pedang emasnya dan berkata dengan senyum tipis, kamu bisa mengalahkanku. Kamu bisa menghilangkan denyut nadi suci surga elang yang kesepian. Ledakan. Ketika ini dikatakan, semua orang di pengadilan terkejut. Apa? Qin Chen ingin menantang ramuan roh. Dewaku, kamu gila? Itu yang paling kuat. Itu bukan surga tertinggi, atau yang disebut setengah langkah tertinggi. Qin Chen, begitu wajahnya berubah, dia bahkan berkata, Qin Chen, apakah ini terlalu besar? Meskipun dia tahu bahwa Qin Chen telah memperoleh banyak hal di surga dan telah menembus alam surga, yang tertinggi adalah yang tertinggi. Bahkan jika itu setengah langkah tertinggi, masih jauh dari kemampuan untuk bertarung dengan yang tertinggi. Satu surga Qin Chen harus menantang yang tertinggi. Apa Anda sedang bercanda? Tuan Kuil Sengong, saya akan mengurus masalah ini. Ben Sao telah mengalahkan Zenith dan yang tertinggi. Dia benar-benar ingin tahu seberapa jauh dia dari yang tertinggi. Qin Chen tertawa, dan pedangnya begitu kuat hingga melayang ke langit. Padahal,
dia sudah lama ingin melawan kekuatan tertinggi yang sebenarnya. Setengah langkah, terlalu lemah. Hanya dengan bertarung dengan kekuatan tertinggi kita dapat menemukan kekurangan kita sendiri. Oleh karena itu, dia penuh dengan semangat juang dan semangat yang garang. Sombong, apakah kamu ingin menantangku? Apakah kamu memenuhi syarat untuk itu? Dewa jiwa dan dewa benar-benar marah saat ini, amarah pada tubuh seperti gunung berapi pada umumnya, memuntahkan tipis, meletus. Sungguh memalukan bagi makhluk surgawi menantang dirinya sendiri untuk menjadi makhluk tertinggi seperti itu. Saat itu keluar, seluruh alam semesta akan menertawakannya. Jika Anda menang, itu wajar. Jika Anda kalah, bahkan jika Anda kehilangan muka, Anda tidak dapat mengangkat kepala. Meskipun dia tidak bisa kalah. Hahaha, artinya, penguasa roh dan tidak berani. Qin Chen tertawa terbahak-bahak dan mencibir. Ya, lebih baik kamu mengatakan kentut dan kembali. Sangat bermartabat sehingga kamu bahkan tidak bisa menghadapi tantangan menjadi dewa. Dewan Terans ini benar-benar membuatku kehilangan harapan. Orang gila, semua orang senang. Qin Chen benar-benar ingin memaksa Shen Hun dan untuk mengambil inisiatif. Dari mana dia berasal? Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Jiwa dewa dan master menarik napas dalam-dalam, dan napas mematikan di pupil mata menekan. Namun, aku yang tertinggi. Itu hanya pembuluh darah suci dari surga tertinggi. Terlalu sedikit. Jika kamu ingin aku melakukannya, setidaknya itu adalah harta karun. Dewa jiwa dan master mencibir. Mendesis. Semua orang terkejut. Itu adalah senjata yang paling berharga. Itu lebih mulia dari surga tertinggi. Saya tidak tahu berapa harganya. Perlu dicatat bahwa ada beberapa harta seperti nadi suci dari surga tertinggi. Misalnya, ada juga pembuluh darah suci dari surga tertinggi di kuil virtual penguasa, hanya sedikit. Tapi itu berbeda. Barang apapun yang paling berharga tidak cukup kecil untuk menarik keinginan dari tingkat yang paling mulia. Nilainya jauh di atas langit tertinggi. Dapat dikatakan bahwa meskipun Anda adalah yang tertinggi, Anda mungkin tidak dapat dengan mudah mengeluarkannya. Instrumen yang paling berharga, Qin Chen mengerutkan kening. Mengapa? Tidak bisakah kamu mengeluarkannya? Master Pil Jiwa Dewa mencibir. Nyatanya, selama dia mengeluarkan vena suci, dia bisa melunasi hutangnya untuk mengejar Tianxun. Namun, jika dia benar-benar mengeluarkannya, dia akan kehilangan mukanya. Pada saat yang sama, apakah dia menjawab tantangan Qin Chen atau tidak, dia akan ditertawakan. Apapun hasilnya, yang tertinggi versus yang tertinggi adalah titik hitam. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan muka adalah meminta Qin Chen untuk melepaskan taruhan dan melepaskan taruhan. Pada level God Soul dan Master, persaingan untuk banyak hal tidak begitu serius. Sebaliknya, itu adalah wajah yang tidak bisa hilang. Sebagai anggota Dewan Umat Manusia, jika ada yang kehilangan muka, itu akan dibicarakan dan dicemooh. Tentu saja, jika jiwa Qin Zun dapat mengambil harta itu sekali, maka dia tidak keberatan. Lagi pula, tantangannya diajukan oleh Qin Chen. Tidak terlalu kasar baginya untuk naik ke atas panggung. Dia langsung mengalahkan Qin Chen dan mendapatkan harta karun. Apa yang dia takutkan kehilangan muka? Mungkin itu akan menarik kecemburuan banyak orang. Lagi pula, dibandingkan dengan instrumen yang paling berharga, yang disebut wajah kecil bukanlah apa-apa. Qin Chen sedikit mengernyit. Dia ingin menantang dan bertarung dengan yang tertinggi, tetapi dia tidak memiliki dasar di hatinya. Agung, terlalu kuat. Dia telah melihat Wang raksasa dan yang lainnya sebelumnya, dan kekuatannya sangat kuat. Sebelum dia menerobos, dia bahkan mungkin tidak bisa bertarung selanjutnya. Sekarang dia menerobos, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Qin Chen juga memiliki kepercayaan diri. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa menang tertinggi, tapi dia bisa yakin bahwa dia tidak akan kalah. Kuncinya adalah dia tidak bisa mengambil banyak hal baik dengan mudah. Ini sakit kepala.